Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Sementara di PD Jaya Aceh, pemirsa, puluhan siswa berhamburan akibat kebakaran yang terjadi saat jam pelajaran tengah berlangsung. Api membumbung tinggi menghanguskan gedung sekolah negeri 1 Kolong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui api pertama kali muncul dari ruang guru yang kemudian merambat ke sejumlah gedung ruangan kelas lainnya serta menghanguskan seluruh arsip sekolah dan buku-buku para siswa. 5 unit mobil damkar dari sektor Parung Panjang dan sektor Luwuleyang dikerahkan untuk memadamkan api. Kejadian kebakaran hebat yang menimpa salah satu sekolah Bapak ini gimana Pak kronologi Pak? Kejadiannya tadi malam sekitar jam 3-an ya. Pas jam 3 itu mulai dari kantor, ruang kantor, kemudian merembet ke ruang kelas. Dari saksi mata yang ada di TKP yaitu penjaga sekolah, api mulai terlihat pertama kali di ruang guru. Dari ruang guru terlihat api diakibatkan dari korsleting listrik. Kemungkinan ada kelupaan yang mencabut kipas angin atau dispenser, kurang tahu juga karena dari pihak penjaga melaporkannya terlihatnya api pertama di ruang guru tersebut. Untuk sementara waktu, pihak sekolah akan melakukan proses belajar mengajar secara bergantian di ruang kelas yang tidak terbakar. Akibat kejadian tersebut, sekolah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu, api juga membakar gedung Sekolah Dasar Negeri 2 PD Jaya Aceh saat jam pelajaran berlangsung. Kejadian sontak membuat puluhan siswa panik dan berhamburan keluar gedung sekolah. Banyaknya material mudah terbakar seperti buku dan peralatan belajar mengakibatkan api dengan cepat menghanguskan gedung perpustakaan serta satu gedung kelas. Dua unit mobil damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten PD Jaya Aceh diterjunkan untuk memadamkan api. Olah TKP, dugaan sementara dari keterangan para saksi yang ada di tempat kejadian perkara bahwa perkara kebakaran ini diduga masih terkait dengan adanya hubungan singkat listrik. Mungkin akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kerugian materi akibat kebakaran ini diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan PD Jaya Aceh, Iwan Setiawan dan Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat keracunan massal yang diduga ini setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan. Para korban pun harus dirawat intensif di RSUD Cianjur. Di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Rata-rata gejala yang dialami para siswa diantaranya mual, pusing, muntah, hingga diare. 20 lebih siswa sempat menjalani perawatan intensif. Satu di antaranya merupakan siswa sekolah menengah pertama. Hingga saat ini tersisa sebanyak 12 orang yang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Ini kondisi setelah dirawat nih seperti apa sih ya? Membaik sekarang tadi udah terus dikasih obat. Tapi yang gejala yang kerasnya mual, pusing, Muntah-muntah nggak? Pasca kejadian, Bupati Cianjur melakukan pemantauan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya. Kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti.
Pasca terjadinya keracunan massal tersebut, dapur penyedia makanan bergizi gratis di wilayah Desa Limbang Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpantau sepi dan berhenti produksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 9 olahan makanan yang mengandung porsin atau babi. Ironisnya 7 diantaranya bersertifikat halal. Temuan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia Ahmad Haikal Hasan. Dalam keterangan persnya, temuan ini didasarkan pada uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM, yang hasilnya ditindaklanjuti dan dibuktikan oleh BPJPH melalui uji laboratorium untuk parameter uji DNA atau peptida spesifik porsin. Hasilnya 9 jajanan manis yang suka dibeli oleh anak-anak ini positif mengandung unsur babi. Ironisnya 7 diantaranya memiliki sertifikat halal. Telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan berikut daftar makanan mengandung unsur babi yang ditarik BPOM. Yang pertama, Cornish Fluffy Jelly Marshmallow. Kedua, Chom Chom Flower Mallow. Lalu yang ketiga ada Chom Chom Caramelo. Yang keempat, Cornish Marshmallow rasa apel bentuk teddy bear. Kelima, Chom Chom Mini Marshmallow. Yang keenam, Hakiki Gelatin. Ketujuh, Larbi TYL Marshmallow isi selai vanila. Kedelapan, ada Triple A Marshmallow rasa jeruk. Dan yang terakhir, Sweet Me Marshmallow rasa coklat. Atas temuan ini, BPJPH langsung melayangkan surat pemanggilan kepada produsen atau distributor untuk melakukan penarikan produknya dari peredaran. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Haikal Hasan menyampaikan sudah memanggil dan juga memberikan peringatan kepada para produsen makanan yang diduga mengandung babi. Ya, berikut cuplikan wawancara dengan Haikal Hasan di program iNews Sore. Produk di supermarket, di hypermarket, di Indomart, di Alfamart, di Family Mart, di berbagai macam, itu jumlahnya jutaan. Dan itu mereka bisa terbit karena ada sertifikasi halal dan telah melalui prosesnya. Namun di tengah jalan ada produk-produk yang satu mungkin dicurigai ya ditengarai merubah ingredients. Yang kedua, prosesnya pun kemungkinan ada yang tidak teliti. Ini terjadi tahun 2021. Jadi saya luruskan, ya bukan produk berlabel halal mengandung babi, tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian ya kami lakukan pengecekan ulang ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Jadi ini jangan dibalik. Jadi kami melakukan pengecekan terhadap semua produk yang sudah berlabel halal. Dan di antara 5,6 juta produk yang sudah tersertifikasi halal itu, hasil pengecekan kami ditemui 7 produk berlabel halal ternyata mengandung unsur porsin atau babi. Begitu. Sejak Januari kami sudah panggil para pengusaha dan kami meeting. Bagaimana
penanganannya. Sekaligus kami uji coba lagi, Januari kami tes, Februari kami tes, Maret kami tes. Dari 3 kali tes setelah positif mengandung porsin, di antara itu kami undang, kami minta mereka harus bertanggung jawab, yaitu menarik semua produk-produknya dari pasaran. Dan juga men-take down dari semua sosial media. Nah, kami beri waktu untuk penarikan itu 60 hari. Ya, ternyata sampai batas waktu kemarin masih ada, sehingga kami harus umumkan supaya masyarakat peduli, aware gitu loh, bahwa produk ini masih ada di pasaran. Dan bagi yang beragama Islam, jangan konsumsi karena mengandung unsur. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebelumnya, dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi polemik. Merespons tudingan tersebut, mantan Presiden Jokowi bertemu dengan kuasa hukumnya dan mempertimbangkan dibawa ke ranah hukum. Puluhan warga dari tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Masa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antre untuk berfoto bersama Joko Widodo. Joko Widodo pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sebelumnya ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis berdatangi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Menyikapi tudingan tersebut, mantan Presiden Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukumnya di Jakarta pada Selasa sore. Saat ini kuasa hukum Joko Widodo telah mengumpulkan bukti-bukti pihak yang menuding ijazah Joko Widodo palsu dan mempertimbangkan tudingan ini ke ranah hukum. Sementara itu, dukungan untuk mantan Presiden Jokowi datang dari sejumlah pihak, salah satunya dari organisasi masyarakat Rampai Nusantara. Tudingan ijazah palsu tersebut merupakan isu yang didaur ulang oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Ini kan sebenarnya sesuatu yang didaur ulang ya, sesuatu yang didaur ulang yang menurut kami agak males sebenarnya untuk menanggapi, tapi secara tegas sudah dibantah oleh Universitas Gadjah Mada, sudah dibantah oleh Pak Jokowi, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa memang ada asas, ya, ada asas bahwa aktori, ini saya ulangi lagi, aktori incumbit onus probandi. Jadi beban pembuktian itu terletak pada pihak yang mendalilkan atau yang menuduh. Sementara itu, Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh rektor UGM hingga dekan. Dari Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, dalam pertemuan tersebut, Jokowi enggan menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya akan bertemu dengan Presiden Prabowo terkait kasus ijazah palsu. Di kesempatan itu, Jokowi menepis isu matahari kembar. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, Pak? Pak, kalau ya, yang Sespin dikritisi itu, Pak, pertemuan dengan Sespin dikritisi gimana tanggapannya? Pertemuan dengan Sespin Polri, Pak. Ya, kita ini di rumah kan yang datang banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga pernah dari Angkatan Laut, Taruna Angkatan Laut. Kemarin yang dari kepolisian ada dari Sespim, datang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, ada yang berkaitan dengan ya urusan-urusan sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa. Saya sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu
Nggak mungkin kan saya sampaikan. Soal matahari kembar karena ada banyak hubungan itu. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dah. Pemirsa pejabat telematika, Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang viral di media sosial ini adalah palsu. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut pernyataan Roy Suryo terlalu dini dan patut dipertanyakan. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono beberapa saat lalu. Pemalsuan ini. Nah, itu nanti harus dibuktikan. Udah ada buktinya. Lah ya, itu yang harus dibuktikan. Anda mengurai ini semua. Gini. Siapa yang memalsukan ini? Itu nanti harus ketemu. Harus ketemu, betul. Tapi yang jelas ijazah ini tidak benar. Anda harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan. Iya. Secara teknis kan? Benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa keluar-keluar. Setuju. Kalau Yang ini jelas- belum tentu. yang jelas ini yang bilang- masih yang jelas yang- sangat dini sekali. Oke. Ya, Dasarnya jangan katanya mungkin katanya. Bukan katanya, mungkin, ini- kan begitu. ini- Tadi ini kan sampaikan resmi sudah. katanya. Gini. Itu loh, katanya. Yang jelas mungkin, gini, yang jelas katanya gini, Mas. mungkin. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, Malam ini saya ya, tanya. karena Dengar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Oh, ini Om Lord Udah sudah ya. kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh. Banyak kan masyarakat mengatakan bahwa ini adalah informasi keterbukaan publik ya. Semuanya mengatakan bahwa kenapa sih nggak dibuka. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya informasi keterbukaan publik ini khususnya mengenai pribadi termasuk yang pendidikan itu dikecualikan. Salah lagi nih. Loh. Salah. Ya, ini merujuk pada pasal 17 huruf H. Iya. Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ada tentang pendidikan nilai. keterbukaan informasi publik. Satuan pendidikan formal seseorang adalah salah bentuk informasi yang dikecualikan. Di situ Udahlah, naskah Mas. akademiknya Ya, adalah nilai. udahlah. Kalau dalam hal lain bolehlah Mas, tapi kalau dalam hal hukum mungkin kita ini Kebetulan saya dihukum, ngawal. ya. Kebetulan kami semua di Komisi 1 DPR mengawal itu, Mas. Ya ini kan bunyi undang-undang, bukan karangan saya. Betul. Dikecualikan tuh nilai. oleh kerahasiaan. Nilai rekam medis itu kecuali. Kalau Nah, Mas, itu ijazah, pun di KPU pun semuanya ini KPU pun melakukan tafsirnya beda-beda. tafsirnya beda. Ya nafsir sendiri ya repot. Bukan dong, KPU dong. KPU semua menafsirkan kayak begini. Ini Roy Suryo yang menafsirkan sendiri. Oh, bukan saya. Lah, kalau saya mendengar penjelasan Profesor tadi, apalagi Pak Sylvester, saya sangat menyesalkan. Masa mau melaporkan soal keasli tidaknya ijazah tapi belum pernah memastikan sendiri. Jangan-jangan semuanya serba ragu, subhat namanya. Jadi menurut saya, tadi saya harus dibuktikan secara empirik, secara ilmiah, supaya tidak hanya sekilas saja dengan mata, sekilas itu sama mirip kok. Oh, tapi dalam dunia sekarang ini banyak aplikasi, banyak tools yang bisa menguji ini. Nah, sekarang stempel itu, saya juga nguji sama, cuman saya kan sudah kalah senior lah dengan beliau. Itu udah ketahuan, sekarang udah canggih-canggih anak-anak Gen Z ini, Gen Z. Apa yang terjadi dengan stempel maksudnya? Itu tadi sudah diterangkan kan, ini seolah-olah foto ini background foto dengan gambar Pak Jokowi itu berbeda, ada 2 layer. Jadi stempel itu ada di belakang badan Pak Jokowi. Itu kalau diurut pakai tools, itu warna merah itu berhenti menjadi hitam Dan ketika difoto digambar lagi gitu maksudnya? Bukan, pakai tools tertentu. Itu kita bisa nguji itu bahwa warna merah itu tidak di atas jaket jasnya Pak Jokowi, gitu ceritanya. Oh, di belakang jasnya? Ya. Di belakang jasnya. Artinya kan di crop pakai file PNG. Ya, file PNG itu tembus. Langsung ditempelin di atas stempel. Jadi bukan manual ditempel, fotonya ditempel lewat. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Ya, Istana Kepresidenan pun tekankan bahwa Kabinet Merah Putih solid. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid.
Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat itu. Nggak ada kerenggangan. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian. Pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat Halal Bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Dalam acara Halal Bihalal hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Namun Jokowi menegaskan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri kesini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran hari pertama itu video call. Nggak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya, matur nuwun Pak. Ada rencana ketemu tatap muka Pak? Tatap muka. Pemirsa, sebelumnya eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin mereka. Ya, seperti yang disebutkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar. Apa aja arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Pemirsa, berikutnya kita ke informasi lainnya, di mana layanan fast track atau jalur cepat keimigrasian bagi jemaah haji Indonesia kini telah diterapkan di 3 embarkasi utama. Layanan ini akan memudahkan proses keimigrasian jemaah sejak di tanah air sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi, Saleh Saad Al-Mirba, mengatakan kunjungannya ke Jakarta adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia dalam rangka mensukseskan ibadah haji 2025. Fast track merupakan bentuk perhatian serius kerajaan terhadap pelayanan ibadah haji. Program ini dirancang untuk mengurangi kelelahan jemaah serta mempercepat alur kepulangan barang dan proses kedatangan di Tanah Suci. كان سكنهم وهذا كل التنظيم لاقى استحسان كثير من الحجاج، ولذلك يعني حكومة المملكة العربية السعودية الحمد لله والمسؤولين والقائمين وفريق العمل القائم بهذه المبادرة يهتم اهتمام كبير بالجوانب التفصيلية لهذه المبادرة ويسعى إلى استمرارها إن شاء الله وتطويرها في المستقبل إن شاء الله. Pemerintah Indonesia menyebut baik program ini dan menargetkan perluasan layanan ke daerah lain.
Namun Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan proses pengembangan dilakukan secara bertahap karena sistem ini membutuhkan kesiapan teknologi dan integrasi data calon jamaah yang ketat. Saat ini layanan Fast Track baru tersedia di 3 embarkasi, namun Kementerian Agama menargetkan perluasan ke Medan dan Makassar. Kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, kan yang paling berat dalam Fast Track itu kan mengidentifikasi calon itu ya. Ada pemalsuan berkas. Nah, nanti kalau kita menggunakan IT akan datang, maka itu semuanya akan lebih mudah Fast Track itu. Dan saya kira juga kita akan mengupgrade, Saudi Arabia juga nanti akan mengupgrade, kami juga mengupgrade sehingga dengan akan terjadi kemudahan. Tahun ini enggak. Ya, karena kami tahu diri bahwa kami tidak mau merepotkan Saudi Arabia ya. Karena kalau kami pasarkan sekarang yang repotkan Saudi. Tugas kami tidak akan merepotkan pemerintah Saudi. Kami akan meringankan bebannya Saudi. Fast Track menjadi bentuk sinergi dua negara dalam memberikan pelayanan terbaik ibadah haji 2025. Tingkat penguatan sistem dan kerjasama lintas negara, Indonesia berharap seluruh jamaah nantinya bisa menikmati proses keberangkatan yang cepat, aman, dan nyaman. Dari Jakarta, Wenda Nura, Auliansyah, iNews melaporkan.